Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Sebelumnya, ya, siap, siap. ya, Ah, yoi. Sebelumnya terima kasih teman-teman yang udah mau join, udah ngeluangin waktunya, udah mau bantu juga tentang uji coba kelompok besar uh, Armod ini, ya modul Armod. Oke, yang baru join hari ini, saya jelasin sedikit tentang modul Armod. Jadi Armod adalah singkatan dari Augmented Reality Molecular Docking. Tuh, seperti namanya, jadi di modul ini akan fokus membahas aplikasi bioinformatika dengan untuk desain obat baru menggunakan metode molecular docking. Seperti itu. Untuk video yang kemarin belum saya upload ya di grup ya. Belum saya kirimkan. Nanti deh. Sekalian sama video ini ntar digabung. Baik, ini tampilan dari modulnya. Nah, di modul ini ada bukan empat ya, lima di sini. Ada 5 fitur yang bisa mendukung dalam pembelajaran bioinformatika, khususnya untuk meningkatkan keterampilan berpikir analitik dan literasi digital. Pertama ada Keep Going Literate, fitur untuk mendorong teman-teman membaca nggak hanya materi yang tersedia di modul ini, tetapi juga didorong untuk membaca artikel-artikel yang eh, yang digunakan modul ini dalam penulisan materi. Tuh, jadi kalau misalkan ada materi tentang suatu database, nanti ditambahin artikel. Atau materi tentang dasar-dasar bioinformatika, ntar ditambahin artikel. Tuh, di keep going literate. Lalu fitur yang kedua adalah unthink time, yaitu analytical thinking time, di mana fitur yang melatih pembaca untuk berpikir analitik. Tuh, ada 8 tahapan dalam melatih berpikir analitik. Kemudian di fitur ketiga adalah digital let's try it. Jadi untuk mendorong pembaca dalam mencoba secara mandiri uh, apa tuh materi yang sudah dipelajari. Misalkan belajar tentang web server pas online. Nanti di bagian digital let's try it didorong untuk setiap pembaca mencoba nih membuka uh, web server pas online tuh, dan diarahkan tahapan-tahapan itu seperti apa. Di digital let's try it juga biasanya dilengkapi dengan video untuk membantu proses eh, teman-teman mempraktikkan materi yang sudah dipelajari. Lalu keempat ada quiz time. Seperti buku-buku pada umumnya, ini berisi latihan soal. Yang membedakannya adalah quiz time ini bisa ketika digunakan sendiri. Jadi ketika teman-teman baca e-modul ini sendiri, bisa latihan soal secara mandiri. Bisa juga kalau misalkan dalam pembelajaran di kelas. Jadi nanti dosen mengarahkan teman-teman untuk eh, latihan soal menggunakan fitur quiz time ini yang terhubung dengan Quizzes. Kalau augmented reality ini merupakan aplikasi yang nantinya teman-teman harus install untuk memunculkan gambar 3 dimensi struktur protein dan juga struktur senyawa bioaktif atau ligan. Tuh. Nah, ini daftar isinya. Lanjut. Nah, di setiap awal submateri atau awal materi ada CPMK. Jadi dijabarin CPMK-nya apa aja. Dan juga di sini untuk khusus yang pertama ada RPS-nya. RPS Bioinformatika. Bisa diklik atau di-scan. Lanjut. Kemarin sudah dibahas tentang deskripsi bioinformatika, aplikasi dan keterbatasannya. Oke, saya bahas singkat tentang bioinformatika itu sendiri. Jadi bioinformatika adalah multidisiplin ilmu yang mengkaji mengenai data-data biomolekuler yang kemudian eh, memanfaatkan algoritma komputer
untuk menganalisisnya. Ada beberapa disiplin ilmu yang menjadi dasar bioinformatika. Kalau di sini dicantumkan 4 yang utamanya, yaitu matematika, ilmu komputasi, biologi, dan statistika. Kalau bioinformatika ini fokus pada data-data biomolekuler seperti DNA, gede banget. DNA, RNA, dan protein. Berbeda dengan biologi komputasi yang datanya itu lebih luas. Ini kalau bioinformatika lebih fokus ke sini, data DNA, RNA, dan juga protein. Kemudian bioinformatika juga ditopang oleh eh, 3 tools, disebutnya tools atau alat. Yang pertama adalah database, lalu web server, dan juga software. Database merupakan platform yang berisi kumpulan data. Kalau bioinformatika pasti data biomolekuler dengan jumlah yang besar. Tuh. Datanya dari mana? Dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Jadi awal mulanya bioinformatika muncul itu karena banyaknya data-data hasil dari proyek uh, Human Genome. Jadi beberapa tahun lalu, bukan beberapa, sekitar awal tahun 2000-an, itu ada proyek di mana genom manusia diurutkan sekuensinya. Nah, penelitian-penelitian tersebut menghasilkan banyak data dan ada inisiatif dari beberapa peneliti untuk mengarsipkan data di suatu wadah sehingga terbentuklah database. Tuh. Ada banyak database, nanti akan dibahas di sini. Misalkan database primer, sekunder, dan juga komposit. Lalu kemudian ada web server. Nah, web server adalah website online yang dirancang untuk mengolah, menganalisis data-data yang ada di database dengan menggunakan algoritma komputer. Kalau web server online, kalau software ini mirip dengan web server. Jadi menganalisis data dari database, tetapi secara offline. Karena dilakukan secara offline, software perlu diinstal di laptop atau di PC masing-masing. Nah, nanti di e-modul ini pembaca diminta menginstal 2 software. Pertama adalah PyMol, kedua adalah Pyrex. Tuh. Lalu ini ada beberapa contoh database, web server, dan juga software yang dicantumkan di e-modul ini. Nah, ini teman-teman bisa scan atau klik untuk artikel-artikel yang bisa membantu memperdalam materi. Misalkan saya contoh klik. Klik. Nah, ini akan muncul 2 artikel mengenai dasar bioinformatika dan pendekatan informatika. Silakan jika memiliki waktu lebih bisa dibaca nih. Karena ini cukup membantu banget dalam mempelajari bioinformatika, 2 artikel ini. Dan berhubungan dengan pembahasan di e-modul ini di halaman selanjutnya. Tuh. Jadi setelah membaca 2 artikel tersebut, teman-teman diminta atau dilatih untuk berpikir analitik. Di sini ada contoh-contoh tahapannya. Balik lagi. Nah, kemudian ada aplikasi bioinformatika. Aplikasi bioinformatika bisa ke beberapa bidang ilmu. Misalkan pada bidang farmasi, dia bisa sebagai screening potensi bioaktif atau desain obat baru. Tuh. Dengan tentunya metode yang di buku ini metode molecular docking. Sebenarnya ada banyak. Selain molecular docking, nanti juga ada molekular dinamik, itu lebih kompleks lagi. Ada juga di sini aplikasi bioinformatika di bidang konservasi dan evolusi, di mana bioinformatika berperan membandingkan atau mensejajarkan sekuens DNA dan RNA, sehingga menentukan kekerabatan
dari suatu organisme atau biota. Tuh. Misalkan teman-teman punya sequence organisme A, nanti bisa dibandingkan di web server atau software dengan data-data yang lain. Misalkan A ini kekerabatannya lebih dekat dengan B atau C, bisa di bioinformatika. Kemudian ada keterbatasan bioinformatika. Walaupun terlihat begitu uh, keren karena dia mengandung banyak data dan bisa diakses oleh siapa aja, ternyata bioinformatika punya keterbatasan. Pertama adalah sangat bergantung pada perkembangan database. Karena dia memainkan data, jadi kalau database-nya nggak berkembang, stuck, atau bahkan datanya berkurang, bioinformatika akan terbatas pada itu saja. Tuh. Jadi semakin banyak peneliti mengarsipkan data di database, maka bioinformatika akan semakin berkembang. Kemudian keterbatasan yang kedua adalah pada software. Ada tidaknya software yang mendukung menganalisis data. Web server sudah banyak sih yang gratis, tetapi fiturnya terbatas. Ada web server berbayar yang dengan fitur lebih lengkap. Begitu juga dengan software. Software ada yang gratis, ada yang berbayar. Kalau di e-modul ini dijelaskan dua software gratis, yaitu PyMol dan Pyrex. Dan yang terakhir keterbatasan bioinformatika adalah hanya bisa membuktikan secara teoritis. Tuh, secara nggak bisa lebih kompleks daripada lab basah. Karena di sini terbatas pada teori saja. Sehingga contohnya pada analisis protein yang tersimpan di database umumnya bersifat kaku. Karena dia sangat bergantung pada datanya. Di bioinformatika sulit menganalisis anomali yang terjadi. Kalau di langsung kan biasanya anomali suka terjadi. Nah, di bioinformatika sulit mendeteksi hal tersebut. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan tentang deskripsi aplikasi dan keterbatasan bioinformatika? Gimana? Sudah jelas? Kayak Pri, ingin nanya Kak? Atau Zul? Aman, insya Allah aman. Aman. Kayak Pri nggak lagi di gunung kan? Tidak, tidak, sorry, baru nyampe ya tadi, Oke, makanya baru join. aman. Nyampe langsung Isa, baru pulang. Oke, aman Kak, tenang aja. Oke, lanjut ya. Nah, ini ada hunting time. Jadi di setiap selesai materi biasanya ada hunting time. Tuh, lanjut ada kemarin sudah dibahas tentang data-data bioinformatika. Kalau di modul ini hanya terbatas 3 data yang dibahas. Ada data urutan DNA, data protein, urutan protein, dan data struktur protein. Nah, khusus untuk struktur protein, di sini akan dibahas lebih banyak. Kemudian, ternyata data bioinformatika ini nggak hanya sebatas hanya 3 ini. Dia terus berkembang, sehingga membentuk disiplin ilmu baru atau cabang ilmu baru, yaitu ilmu omics. Mungkin teman-teman yang angkatan 2022, 2023 sudah nggak asing nih dengan kata omics, seperti transkriptomik, proteomik, interaktomik, metabolomik. Gimana nih? Masih pada ingat nggak materi apa Hanum nih? Mas itu pernah ada seminarnya tentang omics ini, kalau nggak salah nih. Ya, jadi omics itu merupakan cabang ilmu di mana mempelajari tentang suatu proses. Misalkan transkriptomik, berarti dia mempelajari tentang proses pola sintesis dari RNA, sintesis RNA dari DNA. Jadi gimana DNA itu diterjemahkan menjadi RNA. Ada juga proteomik, di mana mempelajari tentang proses distribusi protein di dalam sel dan yang lainnya. Ini ilmu yang sangat berkembang nih. Dan
eh, belakangan ini sangat sangat banyak peneliti fokus ke sini, ilmu omics. Lalu, oh udah mau habis. Oke, nanti dilanjut 10 menit lagi. Ada database bioinformatika. Di modul ini dibahas 3, PubChem, RCSB-PDB, dan juga UniProt. Lanjut. Nah, kemarin sudah dibahas sampai PubChem ya, di mana PubChem adalah database yang menyimpan senyawa bioaktif. Biasanya senyawa-senyawa kecil. Bahkan ada juga mikroRNA, peptida, lipid, karbohidrat, dan juga uh, makromolekul yang dimodifikasi. Di sini ini tampilan struktur 3D contoh senyawa bioaktif kurkumin. Ini 3D-nya, ini 2 dimensinya. Nah, di modul ini keunggulannya adalah ditampilkan home, tampilan home dari database PubChem dan dijelaskan secara singkat fungsi masing-masing fiturnya. Teman-teman bisa juga akses langsung PubChem-nya. Linknya terus aja di internet. PubChem. Tampilan seperti ini PubChem. Nah, itu dijelasin di modul. Misalkan untuk mencari. Di sini ada beberapa senyawa bioaktif yang sering dicari oleh pengguna PubChem. Misalkan ada EGFR, dia muncul. Nah, di PubChem itu sendiri, dia ketika di search nama suatu senyawa, dia akan memunculkan beberapa data. Jadi satu nama ada beberapa data. Misalkan EGFR itu dia berikatan dengan apa aja, atau memiliki cabang yang berbeda. Tetapi keunggulan dari PubChem dia memiliki base match, di mana ada data yang paling baik, yang paling mirip. Di sini langsung dimunculkan paling pertama. Kemudian ada rangkuman data EGFR, mulai dari CID. Nah, kalau CID ini lebih spesifik. Jadi kalau teman-teman search CID-nya langsung muncul di sini. Saya copy CID-nya. Jadi masing-masing data punya ID. Tuh, dia langsung muncul. Sesuai. Kemudian ada juga rumus molekul, berat molekul, dan yang lain. Nah, data yang dirangkum ini biasanya adalah data-data penting yang bisa digunakan untuk dianalisis dengan web server. Misalkan ada data Smiles. Nanti banyak web server yang menganalisis data berbasis Smiles ini. Tuh. Oke, balik lagi ke modul. Nah, di Digital Let's Try It, teman-teman didorong untuk menganalisis nih, atau mencari 3 senyawa bioaktif ini. Ada alfa mangostin, beta mangostin, dan gamma mangostin. Tuh. Dicari mengikuti video yang ada di link ini. Ini videonya. Jadi biasanya di Digital Let's Try It dilengkapi dengan video. Oke, baik, lanjut. Nah, kalau tadi database tentang senyawa bioaktif, yang selanjutnya adalah database protein, RCSB-PDB, atau singkatan dari Research Collaboratory for Structural Bioinformatics PDB, Protein Data Bank. Ini linknya bisa diakses di sini. Tuh. Nah, di khusus untuk database protein ini dilengkapi ada contoh gambar struktur 3D AR, struktur 3D protein. Bisa diklik, kemudian berisi APK yang harus diinstal. Teman-teman bisa install. Lebih baik diinstal di handphone karena lebih kompatibel sehingga memunculkan augmented reality dengan lebih optimal.
Oke, tutup. Nah, ini sama seperti PubChem tadi ditampilkan gambar home dari RCSB PDB. Ini ada fungsinya, masing-masing fiturnya. Gitu. Kemudian ada juga didorong untuk mengeksplor 3 protein ini. Jadi diminta setiap pembaca mengeksplor 3 protein ini. Kalau misalkan bingung, bisa lihat di video yang ada di scan barcode ini. Nah, lanjut ke UniProt. UniProt adalah database protein mirip dengan RCSB PDB. Tetapi dia banyak menjelaskan tentang fungsi-fungsi biologis dari protein. Lebih kompleks. Kalau tadi kan RCSB PDB fokus pada struktur protein. Kalau ini pada fungsi biologisnya. Yang bisa dilihat videonya dan juga dieksplor. Nah, setelah materi tentang data dan database, ada hunting time lagi. Silakan diikuti tahapan-tahapannya. Oke, lanjut ke bagian ketiga, ada web server dan software. Nah, sebelum masuk ke web server, ada latihan soal tentang materi yang sudah dipelajari. Ini ada fitur untuk mempelajari latihan soal dengan guru. Jadi ketika diklik, nah ini berisi link quizzes. Harus yang klik itu, yang mengklik harusnya guru atau dosen untuk uh, nantinya mahasiswa latihan soal menggunakan quizzes. Kalau misalkan teman-teman baca sendiri tanpa dosen, bisa klik di sini yang independen. Isinya lembar soal yang teman-teman harus isi di kertas ataupun di Word. Kemudian hasil jawabannya diupload di sini. Kalau misalnya mengerjakan secara mandiri. Upload. Baik. Nah, oke. Sebelum room Zoom-nya habis, ada yang ingin ditanyakan? Nanti akan dilanjut di room selanjutnya. Gimana? Ada yang bingungin? Cek. Kalau enggak, saya stop dulu recordnya. Lanjut ke room Zoom selanjutnya. Oke, Baik, Kak. Siap, siap, Kak. mantap nih. Thank you, Kak Epri. Stop ya record.